Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang di dalam Tuhan. Kembali lagi kita ada di tempat ini. Satu kerinduan kita ingin menikmati Tuhan. Amin. Kita berkumpul di tempat ini, kita mau katakan kami berkumpul Tuhan hari ini. Sore ini di tempat ini untuk kami menikmati Tuhan. Haleluya. Dan biarlah belas kasihan Allah ada bersama dengan kita. Haleluya. Kami berkumpul Tuhan. Berkumpul Tuhan di hadapan tatamu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku lagi katakan kami berkumpul Tuhan. Berkumpul Tuhan di hadapan tatamu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan. Lagi katakan biar belas kasihan-Mu Bapa, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Amin. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, layani-Mu sampai seluruh negeri
sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Sama-sama kita berdiri, biar belas kasihan-Mu, biar saudara dikasih Tuhan. Mari datangi Tuhan dengan hati yang benar-benar sungguh. Biar belas kasihan-Mu Tuhan, Dia memenuhi hati kami. Kita meminta curahan Roh Kudus, api kemuliaan-Nya, membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh tempat ini, sampai seluruh hati kami, hati kami dipenuhi hati kemuliaan-Mu. Mari sembah Dia, mari sembah Dia. Katakan, hari ini kami berkumpul Tuhan, kami rindu Engkau. Haleluya. Kami sembah Engkau, Yesus. Engkau menjamah hati kami. Hadirlah Engkau di tempat ini Tuhan. Hadirlah Engkau menguasai hati kami. Kami rindu menikmati jamahan Engkau. Haleluya. Terima kasih. Jamah hati kami Tuhan. Hanya Engkau yang kami rindukan. Roh Kudus, ambil alih ibadah ini. Semua ada di dalam kendali Allah. Tuhan, di tempat ini siapapun kami Tuhan, kami hanya rindu meninggikan Engkau. Bekerjalah Tuhan, menjamah setiap hati kami. Oh, singkapkan semua Tuhan, singkapkan yang belum berkenan Tuhan, agar kami layak. Kami siap dibentuk, kami siap hidup seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tempat ini. Kami percaya Engkau memimpin ibadah kami. Kami hormati Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkah, katakan mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, amin. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Katakan dengan lembut, angkat tanganmu.
Nyanyikan dengan kerinduan kita. Nyanyikan karena Engkau benar-benar membutuhkan. Karena Engkau benar-benar merindukannya. Pulihkan lagi, sekali lagi mengalirlah. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, amin. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Kita nyanyikan lagi dari awal. Bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering, merindukan air. Demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Katakan, ku rindu selalu. Ku rindu selalu, amin. Hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah, amin, amin. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkan, mengalirlah. Mari saudara dikasih Tuhan, rasakan lawatan Allah, rasakan jamahan Allah, rasakan Dia menjamah hatimu. Oh, dengan segenap jiwamu, engkau meminta dengan kerinduan. Oh, mengalirlah. Roh Kudus, amin, amin. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkan, mengalirlah. Amin, haleluya. Kuasa-Mu mengalir sore ini Tuhan. Oh, menjamah setiap hati jemaat-Mu. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku, amin. Mengalirlah, oh Roh hidupku, di hidupku, amin, haleluya. Kita tetap berdiri, kita percaya Roh Kudus ada di tempat ini dan Roh Kudus siap melawat kita. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Kita angkat pujian ini, kita hidup di dalam kuasa-Nya yang besar, kita hidup di dalam kasih-Nya yang besar. Kita nyanyikan dengan iman. Karena kasih-Nya yang besar, kuasa-Nya yang besar, Dia akan melawat kita. Amin. Allah kita besar. Tak besar, Dia sungguh amat besar. Amin.
Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang lagi katakan Allah kita besar. Allah kita besar, ya sungguh amat besar. Dia miliki kuasa, katakan Dia besar. Amin. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Katakan kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Amin. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama. Lagi dari awal, Allah kita besar. Allah kita, nyanyikan dengan satu kebanggaan. Kita memiliki Allah yang besar, kuasa-Nya yang besar. Amin. Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah, sekali lagi dari awal, Allah kita besar. Allah kita besar, Dia sungguh amat. Amin, amin. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Katakan kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Amin. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Lagi katakan kita hidup dalam kasih-Nya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Amin. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama. Ku tahu roh Allah ada di sini. Ku tahu roh Allah ada di sini. Amin. Kulihat perubahan dalam setiap wajah. Amin. Bila kuasa sorga turun, sesuatu pasti terjadi karena roh Allah ada di. Amin. Nyanyikan dengan iman, yakin ku tahu roh. Oh, Dia ada di tempat ini, saudara. Amin. Sesuatu akan terjadi. Perubahan dalam setiap wajah. Bila kuasa sorga turun, sesuatu pasti terjadi karena roh Allah. Nyanyikan dengan senyummu, karena perubahan terjadi. Ku tahu roh Allah ada di sini. Engkau yang tahu dan merasakan roh Allah ada di sini.
Engkau bila nyanyi dengan sukacita, ada perubahan. Bila kuasa sorga turun, sesuatu pasti terjadi karena Roh Allah. Sekali lagi, amin. Ku tahu Roh Allah ada di sini, amin. Oh, ku lihat perubahan dalam setiap wajah. Bila kuasa sorga turun, sesuatu pasti terjadi karena Roh Allah ada karena Roh Allah ada di sini. Karena Roh Allah ada. Lagi sekali lagi, karena Roh Allah ada. Karena Roh Allah ada di sini. Amin. Berapa banyak kita merasakan Roh Allah ada di sini. Roh Allah ada di hati kita. Dan kita percaya malam ini kita pun akan menikmati lawatan Tuhan. Datang dengan penuh kerinduan. Datang dengan kerendahan hati. Yakin Roh Kudus tersedia bagi kita. Mari saya persilakan duduk, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau angkat pujian, Roh Allah yang hidup penuhiku. Biarlah Roh Allah memenuhi kita. Haleluya. Sambil engkau memberikan yang terbaik, sambil engkau katakan dengan kerinduan kita bahwa Roh Allah akan memenuhi hidup kita. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup penuhiku, amin. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa. Lagi katakan, Roh Allah yang hidup. Roh Allah yang hidup penuhiku, amin. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, amin. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Lagi dari awal, katakan, Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup penuhi. Minta kepada Tuhan, Roh Allah yang hidup pulihkanku, amin. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, amin. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan
kuasa. Saya jemput kita bangkit berdiri, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa, membebaskan hidup yang terbelenggu. Yakin pemulihan Allah siapkan. Setiap hari Allah membentuk kita sampai sesuai dengan kehendak Tuhan. Oh, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Angkat tanganmu. Amin. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Amin. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Amin. Haleluya. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Dia seperti air. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Amin. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu, oh Yesus, oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Jemaat Tuhan, mari kita nyanyikan lagu ini dari awal dengan lembut. Roh Kudus, Dia akan mengalir kepada kita seperti air yang mengalir. Saudara dikasih Tuhan, bernyanyilah bukan dengan akal budi kita, bukan dengan logika kita, tapi bernyanyilah dengan segenap jiwa kita. Engkau tidak akan ingin menyanyi dengan keadaan main-main. Engkau tidak akan ingin bernyanyi dengan pikiran yang kesana kesini. Mari hargai Dia ada di tempat ini. Engkau yang rindu merasakan aliran Allah, hadirat Allah. Amin. Kami menyembah Engkau Tuhan. Jamah Tuhan.
Haleluya. Amin. Lagi katakan, dia seperti air. Dia seperti air yang merasakan Allah hadir. Mari rasakan jamahan Allah. Bagaikan air yang sejuk, dia datang menjamah hati kita. Amin. Saat ini, amin. Dia mau menjamah kita. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hati. Amin. Haleluya. Lagi dari awal dia seperti air. Dia seperti air yang mengalir, ya Tuhan, di hatiku. Oh, kami menyembah Engkau Tuhan. Dia seperti air yang amin. Dia menjamah hatiku, juga menjamah. Dia seperti, lagi dengan lembut. Dia seperti air. Dia seperti air. Hati kami siap Tuhan. Hati kami siap diisi aliran Allah. Hati kami siap diisi aliran Roh Kudus. Jamah jemaat-Mu Tuhan. Amin. Oh, ini kerinduan kami, jamah kami Tuhan. Jamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang oh Yesus, saya serahkan kepada pembawa firman Tuhan. Ya Yesus, curahkan kesehatian kami mau terus menikmati pribadi-Mu ya Tuhan. Kami percaya di dalam doa-doa kami, di dalam setiap nyanyian pujian kami Tuhan, nama Tuhan disenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami yakin ketika nama Tuhan ditinggikan di atas segala-galanya, maka Tuhan mencurahkan secara berlimpah-limpah roh-Nya kepada kami. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami luaskan roh Allah bekerja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur kalau malam hari ini Tuhan bawa kembali kita untuk bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, berdoa, meminta terus agar hidup kita semakin melimpah, ya, melimpah dengan Roh Kudus. Ya, saya teringat di dalam kitab Yehezkiel kalau tidak salah, ketika Nabi ini melihat sebuah penglihatan, ya, bagaimana sungai yang mengalir di dalam bait Allah, ya. Dimulai dari semata kaki, kemudian naik ke lutut, kemudian naik ke pinggang, ke dada, bahkan sampai tenggelam. Ya, itulah proses, ya.
Itulah proses yang Tuhan nyatakan kepada kita. Itulah proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup gereja Tuhan. Ya, pasti berbeda Bapak Ibu. Antara satu dengan yang lainnya pasti berbeda. Ya. Tapi yakinlah itu dikerjakan oleh satu pribadi yang sama, yaitu Roh Kudus. Ya. Jadi tidak jemu-jemu untuk kita terus berdoa dan berharap agar hidup kita semakin dilimpahkan. Nah, masih dalam seri umat yang diberdayakan Roh Kudus. Malam hari ini dalam subtema Roh Kudus dan pemberdayaan karunia. Ya, pertanyaannya apa itu karunia, Bapak Ibu? Kalau kita cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kata yang muncul itu juga sama dengan kata yang muncul di dalam Alkitab. Karunia itu adalah kasih setia, anugerah, kebaikan. Atau yang kalau mau dijelaskan dalam kalimat yang lebih panjang lagi adalah pemberian Allah yang cuma-cuma. Pemberian yang Allah berikan kepada manusia yang sebenarnya tidak berhak untuk menerimanya. Itu dia. Itu esensi dari kasih karunia. Jadi Bapak, Ibu, dan saya itu adalah orang yang sebenarnya nggak layak untuk menerima apa itu kasih karunia. Nggak layak. Tapi Tuhan layakkan kita. Nah, itu yang kita harus syukuri Bapak Ibu. Kita yang tidak berhak, kalau saya mau simpulkan, tapi Tuhan kasih sama kita. Dan kasih karunia ini di dalam Alkitab itu terbagi secara dua saja Bapak Ibu, garis besar. Pertama, kasih karunia yaitu pemberian Allah dalam bentuk pengorbanan Yesus di kayu salib yang adalah jalan keselamatan buat manusia. Yang kedua, kasih karunia itu adalah karunia rohani yang berarti berbagai macam kemampuan, berbagai macam bentuk kesanggupan, hal-hal yang bisa dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hidup manusia untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang kedua Bapak Ibu. Berbagai macam bentuk keahlian. Yang tujuannya apa? Untuk menolong sesama. Untuk membangun pelayanan pekerjaan Tuhan lebih luas lagi. Itu tujuan dari kasih karunia atau karunia rohani. Nah, malam hari ini kita akan melihat sebenarnya bagaimana Roh Kudus dan karunia itu bekerja bersama-sama dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ini kalau bahasa canggihnya itu privilege. Privilege tahu Bapak Ibu, privilege itu keuntungan eksklusif yang gak sembarangan orang miliki, yang gak sembarangan orang menerimanya. Jadi ketika Roh Kudus bekerja dalam hidup gereja Tuhan dan kemudian menghasilkan berbagai bentuk kemampuan, keahlian, pekerjaan dalam pelayanan, maka bersyukurlah Bapak Ibu Saudara, kita patut berbangga. Karena Tuhan gak cari siapa, tapi Tuhan pakai hidup kita. Ya, berbagai macam karunia pelayanan, ya. WL, pengkhotbah, singers, pemain musik, kolektan, multimedia, sound system, bahkan kalau ada banner ya, Pak autornya banner apa namanya, ya tamborin, lalu besuk jemaat, mendoakan jemaat, ya pelayanan meja, itu karunia-karunia yang memang Tuhan sudah siapkan di dalam hidup gereja Tuhan. Makanya kita perlu Roh Kudus Bapak Ibu. Dan kita akan cari tahu kenapa kemudian perlu gereja Tuhan
dipenuhkan, dipimpin oleh Roh Kudus supaya karunia yang diberikan itu tidak menjadi sia-sia. Nah ini Bapak Ibu, Pak kan bisa masak, semua orang mungkin bisa masak, nggak perlu Roh Kudus, betul Bapak Ibu. Pak kan bisa saya pelayanan meja, atur kursi, atur sound system tanpa penuh Roh Kudus, betul. Tapi hari ini kita akan belajar kenapa Tuhan menekankan pentingnya umat Tuhan, miliknya, itu dipenuhkan dulu dengan Roh Kudus. Nah jawabannya kita akan temukan Bapak Ibu. Mari kita sama-sama buka dalam 1 Korintus pasal yang ke-12. 1 Korintus pasal yang ke-12. Kita baca ayat yang ke-7. 1 Korintus 12 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan, atau kalau saya mau bahasakan diberikan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Tuh Bapak Ibu garis bawahi. Tiap-tiap orang. Gereja memang itu secara keseluruhan adalah organisme hidup, kelompok universal. Tapi Bapak Ibu lihat privilege-nya. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Artinya apa Bapak Ibu? Roh Kudus itu diberikan secara pribadi kepada kita. Ya, kita sudah belajar bagaimana Roh Kudus itu memberikan kuasa, wewenang. Roh Kudus juga menghasilkan perubahan karakter, cara berpikir yang dibaharui oleh Tuhan. Roh Kudus juga bekerja menghasilkan pergerakan misi-misi gereja. Dan sekarang Roh Kudus dan pemberdayaan karunia itu sendiri. Jadi apa yang Tuhan berikan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kesanggupan, kemampuan, keahlian, yang kita harus pahami bersama, nilainya adalah itu datang hanya dan oleh dari Roh Kudus saja. Amin Bapak Ibu. Jadi yang Tuhan mau bilang itu bukan karena kitanya, bukan karena kita bisa melakukan pekerjaan pelayanan meja, pelayanan mimbar. Bukan. Tapi yang Allah mau bangun, Allah mau garis bawahi kepada kita, kepada umatnya, bahwa itu hanya oleh bersumber kepada Roh Kudus. Nah Bapak Ibu, kita akan lihat kenapa Rasul Paulus mengupas ayat-ayat tentang rupa-rupa karunia. Tetapi satu roh, itu judulnya kan. Nah ini ada latar belakang masalahnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belajar dalam surat Korintus, kota Korintus itu kalau sekarang itu mirip kota Jakarta Bapak Ibu. Kota metropolitan, itu kota Korintus. Kota yang kaya raya, kota yang punya hajat hidup itu tinggi sekali. Kota Korintus itu ada di Yunani Bapak Ibu. Ada di negara Yunani. Jadi kota Korintus ini memang dipenuhi dengan orang-orang yang kaya secara materi, pinter secara intelektual. Tapi Bapak Ibu, permasalahan yang lebih parah adalah mereka juga bejat. Maaf saya pakai kata bejat dalam hal moralitas. Ya, di sana ada perzinahan, ada penyembahan berhala, ada tindak asusila, ada hal-hal yang sangat bertentangan dengan kebenaran Allah.
Orang-orang Yunani, orang-orang Korintus ini bangga dengan kepintarannya. Kalau kita lihat di awal-awal surat Korintus, Bapak Ibu, ada laporan yang datang kepada Paulus. Ya, kita coba 1 Korintus pasal yang pertama. Kita lihat sejarahnya dulu Bapak Ibu ya. 1 Korintus pasal yang pertama. Kita baca dulu ayat 4 sampai ayat 9 ya. Pelan-pelan ayat 4 sampai 9. Firman Tuhan berkata gini, aku ini Paulus senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu. Kamu di sini adalah jemaat di Korintus. Atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Ayat kelima. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Dalam segala hal macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Jadi Bapak Ibu, ini basicnya orang Korintus, memang mereka kaya dalam hal hikmat, pengetahuan, pintar berkata-kata. Tapi Allah lihat itu sebagai sebuah keunggulan nilai positif yang bisa digunakan untuk pembangunan pekerjaan pelayanan tubuh Kristus. Jadi Bapak Ibu, banggalah bahwa Tuhan selalu melihat hal-hal yang ada dalam diri kita itu pasti berguna untuk pekerjaan pelayanan tubuh Kristus. Amin. Itu yang Paulus syukuri. Lanjut, ayat 6. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Bapak Ibu, di awal ini setelah Paulus mendirikan jemaat di Korintus kurang lebih selama 18 bulan. Ya. Jadi Paulus melihat buah pekerjaannya. Buah pekerjaan Roh Kudus melalui hidup Paulus dan teman-temannya di Korintus. Paulus bersyukur Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup jemaat Korintus. Itu kebanggaan. Ya. Itu selalu saya ingat bahasanya Ibu Gembala ya, itu adalah upah. Tapi Bapak Ibu masuk di ayat 10 sampai ayat 17, di sana judulnya adalah perpecahan dalam jemaat. Nah loh Bapak Ibu, bingung kan? Di awal dipuji nih jemaat Korintus, setianya bukan main, ya, pelayanannya bukan main, karunianya luar biasa Bapak Ibu. Itu dipuji Paulus. Tapi di sini yang kita harus betul-betul Bapak Ibu, harus punya sikap hati yang waspada. Karena ini juga bisa terjadi kepada kita. Kalau Bapak Ibu baca ya, kalau saya baca panjang, di ayat 10 sampai ayat 17, perpecahan yang timbul itu yang pertama adalah mulai ada pengkultusan hamba-hamba Tuhan di sana. Ada yang merasa saya muridnya Apolos. Ada yang merasa saya muridnya Paulus. Oh, saya lebih suka diajar oleh Apolos. Saya suka pelayanannya Paulus. Mulai ada pengkultusan, mulai ada pengkelompokan. Nah ini Bapak Ibu, ini yang Paulus terima laporan dari keluarga Chloe. Seorang wanita yang Tuhan selamatkan dan memberikan rumahnya untuk menjadi tempat pelayanan Paulus. Dapat laporan dari keluarga Chloe. Tuh, Om Paulus
jemaat yang kamu dirikan udah mulai goyang. Udah mulai goyang. Udah ada yang mulai merasa bahwa aku kayaknya lebih nyaman sama Om Apolos. Ada lagi, oh aku sama Om Paulus. Nah ini yang Paulus mau coba ingatkan kepada jemaat Korintus. Yang Paulus ingatkan apa Bapak Ibu? Mulai ayat 18 sampai masuk pasal yang kedua, itu bicara tentang hikmat Allah dan hikmat manusia. Ya, saya baca ayat 18. Pasal 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amin Bapak Ibu. Jadi, kenapa Paulus kemudian menegur jemaat Korintus yang mula-mulanya itu disanjung? Karena mulai ada perpecahan, mulai ada bibit-bibit yang tidak baik yang mengancam keutuhan jemaat Korintus. Paulus tidak ingin ke depannya jemaat yang mula-mula sudah dibentuk, dibangun di atas dasar firman, yang Paulus puji sebagai jemaat yang setia, yang suka memberi, suka menolong, yang kaya dalam banyak hal, yang aktif dalam pelayanan, kemudian mulai terpecah belah Bapak Ibu. Nanti berurut-urut tuh Bapak Ibu dalam 1 Korintus, Paulus membahas tentang masalah ibadah, ketentuan-ketentuan ibadah, tentang hal-hal yang kudus dan tidak kudus. Paulus ingatkan lagi kepada jemaat di Korintus. Sampai kepada masalah tentang rupa-rupa karunia tapi satu roh. Kan Paulus awalnya memuji jemaat Korintus ini kan luar biasa. Tapi bibit perpecahan ini Bapak Ibu bisa merembet ke banyak hal dan merusak tubuh Kristus. Dan ini yang Paulus nggak mau. Dan doa kita semua juga jangan sampai terjadi di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Sayang kalau kita mulai dengan baik, ya, jalani dengan baik dan akhiri dengan baik. Ya, start well, running well, dan finishing well. Itu kan yang Tuhan mau dalam perjalanan kekristenan kita. Nah, Paulus ingatkan kepada jemaat Korintus antara hikmat Allah dan hikmat manusia. Nah, saya bilang tadi, orang-orang Korintus itu mayoritas adalah orang-orang Yunani yang membanggakan kepintarannya, pengetahuan, hikmat. Jadi Paulus itu, Bapak Ibu, dan ini hebatnya Tuhan. Tuhan itu kalau ngajar kita, ya, kalau Bapak Ibu banyak baca dalam kisah Alkitab, kalau ngajar negur umatnya, itu tidak jauh, pasti menggunakan latar belakang budaya, kebiasaan, lingkungan di mana umat itu berada. Nah, karena orang-orang Korintus ini bangga dengan kepintarannya, dengan hikmatnya, maka Paulus bilang, ada perbedaan antara hikmat Allah dengan hikmat manusia. Pemberitaan tentang salib, tentang Injil Kristus, itu adalah sebuah kebodohan. Kenapa Bapak Ibu? Kebodohan bagi yang akan binasa. Jadi bagi orang-orang yang mengeraskan hatinya, yang tidak membuka hatinya untuk Tuhan, dalam hal ini orang-orang Yunani mayoritas di sana, yang bangga dengan penyembahan berhala, dengan hikmat dunianya, maka ketika mereka mendengar berita tentang salib, itu hal yang bodoh buat mereka. Nggak masuk di akal Bapak Ibu.
Kok bisa Allah turun ke dalam dunia, mengambil rupa manusia, mati bagi manusia? Kok lemah? Kok gitu jalannya? Allah nggak salah, kenapa dia disalib? Macam-macam Bapak Ibu. Berita tentang keselamatan Injil yang Bapak Ibu terima hari ini. Dan kita sudah dengar kemarin, kita terlibat dalam misi gereja Bapak Ibu. Tantangannya adalah orang-orang yang gak mau dengar, yang gak mau meresponi, mereka kan menganggap pemberitaan, kesaksian kita itu adalah hal yang bodoh. Kita gak perlu kaget Bapak Ibu, ini sudah ada sejak dahulu. Paulus sudah buktikan ini. Terjadi real di jemaat Korintus Bapak Ibu. Tapi yang dianggap bodoh bagi dunia, disitulah mereka yang meresponi, buka hati untuk Tuhan, maka hikmat Allah itu adalah kekuatan Bapak Ibu. Tuh luar biasanya. Perbandingannya seperti itu Bapak Ibu. Makanya 1 Korintus 2 ayat 9 Bapak Ibu. Ini kita suka ayat ini kan nih. 1 Korintus 2 ayat 9. Betul nggak Bapak Ibu? Coba baca sama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Tetapi seperti apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang. Nah, Bapak Ibu, artikan ayat ini apa nih kira-kira nih? Kan lagunya ada kan? Apa yang tak? Banyak orang yang masih melihat ini hanya bicara soal berkat, berkat dan berkat Bapak Ibu. Padahal ayat ini masih ada hubungan dengan ayat-ayat sebelumnya. Yang dimaksud yang tidak pernah dilihat oleh mata, nggak pernah didengar oleh telinga, nggak pernah timbul dalam hati manusia. Ini bicara soal hikmat Allah. Makanya bagi orang-orang yang mengeraskan hatinya, yang nggak mau kenal Tuhan, pemberitaan salib hikmat Allah itu dianggap kebodohan. Kenapa nggak pernah itu didengar, nggak pernah itu dilihat, nggak pernah timbul Bapak Ibu. Tapi bagi yang mau percaya dan buka hati, yang meresponi, Bapak Ibu lihat. Semua yang disediakan Allah buat siapa? Mereka yang mengasihi Dia. Tuh Bapak Ibu. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka yang gak pernah kita dengar, yang gak pernah timbul di hati, yang gak pernah kita lihat dengan mata, hikmat kekuatan Allah itu akan diberikan kepada kita. Amin Bapak Ibu. Tuh. Itu kan dahsyatnya Tuhan kayak gitu Bapak Ibu. Nah ini yang Paulus mau coba ingatkan lagi sama jemaat di Korintus. Supaya mereka kembali lagi, jangan mereka mulai terpecah belah. Mereka harus ingat, dulu mereka belum kenal Tuhan. Dulu hal hikmat, berita salib, keselamatan, karya Roh Kudus, itu hal yang asing bagi mereka Bapak Ibu, asing. Makanya gak pernah timbul, gak pernah didengar, gak pernah dilihat. Tapi Allah limpahkan itu Bapak Ibu. Jadi kalau hari-hari ini gereja Tuhan terus digenjot, terus dimotivasi untuk berdoa meminta kepenuhan Roh Kudus Bapak Ibu, yang kita perlu ingat, Roh Kudus bukan cuma numpang di dalam hati kita. Jadi jangan disia-siain Bapak Ibu. Kembali lagi kepada arti karunia, itu pemberian Allah. Jadi kalau kita bisa melayani, kita bisa berkarya dalam ruang lingkup pelayanan mimbar, meja, sosial, bersyukurlah Bapak Ibu. Karena itu Allah berikan kemampuan, kesanggupan kepada kita. Bukan
Bukan untuk kita berkata, oh itu karena saya, itu karena perbuatan saya, ini maju, ini berhasil, ini diagung-agungkan. Bukan Bapak Ibu. Karena kalau kita merasa itu karena diri kita, itulah yang muncul dalam persoalan jemaat Korintus. Mulai ada perpecahan. Kenapa? Karena mereka menganggap karunia yang begitu dahsyat itu karena hasil usaha mereka. Padahal arti karunia sendiri itu adalah pemberian Allah. Nggak ada. Karena atas dasar usaha manusia nggak ada Bapak Ibu. Sampailah kepada hal rupa-rupa karunia. Jadi Paulus ingatkan Bapak Ibu, kalau ini Bapak Ibu baca deh di rumah 1 Korintus Bapak Ibu ya. Tentang perselisihan, dosa dalam jemaat, keadilan, perjapulan, perkawinan gitu ya. Persembahan berhala dan lain sebagainya sampai kepada rupa-rupa karunia namun satu roh. Jadi Bapak Ibu, dalam 1 Korintus 12 ya, di ayat yang ke-7 yang kita sudah baca tadi, saya baca lagi, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Tuhan mau ingatkan lagi kepada kita Bapak Ibu. Ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita dan Dia mengerjakan karya-karyanya melalui hidup Bapak Ibu Saudara dan saya, maka kita tidak boleh menganggap itu karena kehebatan kita. Ya. Tidak Bapak Ibu, itu semua dikerjakan oleh satu roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Tujuannya apa? Untuk kita bisa saling menolong, saling menguatkan, membangun pelayanan, membangun jemaat, itu yang Tuhan mau. Jadi karunia itu Tuhan berikan bukan untuk kita. Kita hanya wadah alat yang Tuhan mau pakai supaya rencana Tuhan digenapi di dalam tubuh Kristus. Makanya Tuhan kasih contoh kayak anatomi tubuh ini. Kepala cuman satu. Anggota tubuh banyak. Seperti itulah satu roh dan rupa-rupa karunia. Tangan gak bisa bilang kepada kaki, aku gak butuh kaki. Gak bisa Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu bilang gak butuh kaki. Atau kaki bilang, aku gak butuh tangan. Mata bilang, aku gak butuh mulut. Mulut bilang, aku gak butuh telinga. Gak bisa Bapak Ibu. Walaupun berbeda-beda, tapi kita satu tubuh. Ini yang Tuhan mau ingatkan sejak awal kepada jemaat Korintus. Karena Paulus mendengar udah mulai ada bibit yang aneh-aneh. Pengelompokan ini bisa merembet kemana-mana dan terbukti Bapak Ibu. Sampai kepada hal karunia. Harus diingatkan kembali. Satu kepala, satu roh yang mengerjakan kepada tiap-tiap orang Bapak Ibu. Jadi satu Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada tiap-tiap kita, tiap-tiap hidup jemaat Tuhan. Roh yang satu itu bisa mengerjakan banyak hal dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Dan itu untuk siapa? Untuk kepentingan bersama. Untuk kepentingan pembangunan tubuh Kristus Bapak Ibu. Bukan untuk siapa-siapa. Jadi mari kalau Tuhan panggil kita terlibat dalam rencana-rencananya yang besar, mari kita responi dengan baik Bapak Ibu. Panggilan Tuhan. Ya. Apa yang kita bisa kerjakan, ya. Saya suka sekali bagaimana ibu-ibu bisa terlibat dalam pelayanan meja. Ya. Jadi Bapak Ibu seringkali masih ada anggapan, kalau yang di mimbar ini kayaknya lebih tinggi kastanya dibanding sama yang menyambut tamu dan yang kolektor. Itu contoh Bapak Ibu. Nah ini yang Paulus mau juga
ingat-ingat sama jemaat Korintus. Karena bibitnya itu mulai muncul. Kenapa? Background mereka, oh aku lebih pintar. Hikmat, karunia hikmat, pengetahuan aku lebih tinggi. Kamu nanti. Itu yang Tuhan gak mau terjadi di gereja Tuhan. Semua sama Bapak Ibu, semua sama. Pelayanan kita itu semua dihitung sama di hadapan Tuhan. Sama Bapak Ibu. Sama. Maka bersyukurlah kalau Tuhan panggil kita terlibat dalam rencananya yang besar. Ya. Jaga parkir, pelayanan Bapak Ibu. Pelayanan. Di satu daerah Bapak Ibu, ini kesaksian saya dengar langsung. Di satu jemaat gitu ya. Jadi kami rombongan, kami datang ke gereja itu biasa diundang dalam ibadah Natal. Ya, di satu gereja. Kemudian ketika mobil kami masuk, sudah ada itu seorang bapak gitu ya, pakai kemeja, pakai dasi gitu, rapi. Ya sudah cukup ya, umur mungkin 50 tahun ke atas. Dia bantu parkir Bapak Ibu. Jadi yang ngurus motor itu ada mungkin 4-5 orang. Parkiran mobil tuh yang ngurus 4-5 orang. Ini seorang bapak bantu parkir Bapak Ibu. Rapi. Lalu setelah kami cari tahu, bapak itu adalah seorang pimpinan cabang sebuah bank terkenal. Saya nggak sebut mereknya. Tapi kenapa dia mau jadi tukang parkir Bapak Ibu? Karena ada hati yang diubahkan. Roh Kudus dan pemberdayaan karakter. Ketika hati diubahkan, karakter berubah, dia terlibat dalam misi gereja, maka dia melihat ketika dia bisa membantu dalam hal parkir gereja, dia percaya itu adalah karunia yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ada banyak contoh Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini kita bisa saling melihat bagaimana jemaat terlibat aktif dalam pekerjaan Tuhan, bersyukurlah Bapak Ibu. Itu semua dilihat oleh Tuhan. Itu dilihat oleh Tuhan. Ibu-ibu masak, enak-enak semua. Kan saya kesaksian ya Bapak Ibu. Enak-enak semua. Bapak Ibu mungkin berkorban waktu, masak. Tuhan lihat hati kita Bapak Ibu. Tapi kita juga gak boleh lupa itu datang dari Tuhan untuk kepentingan bersama dan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Makanya hari-hari ini kepentingan gereja untuk semakin dipelengkapi dengan Roh Kudus, dan kemudian Roh Kudus berkarya lewat karunia-karunia. Satu hal Bapak Ibu, dikerjakan oleh Roh yang sama untuk kepentingan bersama. Ada banyak rupa-rupa pelayanan pekerjaan Tuhan, tapi itu dikerjakan oleh Roh yang sama. Jadi yang Tuhan minta adalah kerelaan hati yang mengasihi Tuhan. Bapak Ibu lihat tadi 1 Korintus 2 ayat 9, bagi yang mengasihi Tuhan semua itu akan dibukakan, diberikan. Tapi bagi yang tidak, ya tertutup Bapak Ibu. Tertutup. Hal-hal yang Bapak Ibu dan saya nggak pernah sangka akan Tuhan singkapkan kepada kita. Bagi hati yang mau mengasihi Dia. Bagaimana Roh Kudus bisa datang kepada kita? Yaitu dengan hati yang merindukan dan mengasihi Tuhan. Malam hari ini, mari kita manfaatkan waktu yang ada Bapak Ibu. Berdoalah kepada Tuhan. Secara pribadi Bapak Ibu. Datanglah, sembahlah. Kalaupun Pak saya hanya bisa kata haleluya, ucapkan itu haleluya. Saya hanya bisa puji Tuhan, Tuhan baik, ucapkan itu. Karena Roh Kudus akan berdiam di hati yang betul-betul sungguh-sungguh mau membuka, mau meresponi
pribadi. Ingat, Roh Kudus adalah pribadi. Pribadi, Bapak Ibu. Sama kayak bagaimana kita bangun hubungan dengan sesama. Ya, kita ngobrol satu, misalnya ngobrol dengan Tante Sandra, ngobrol dari hati ke hati, pribadi. Seperti itulah Roh Kudus, Bapak Ibu. Jadi dia pribadi. Pribadi. Jadi bagaimana kita memperlakukan Roh Kudus supaya dia mau masuk dan bertahta dalam hati kita. Itu tergantung kepada kerinduan, kesiapan hati kita. Saya percaya semua soal waktu, Bapak Ibu. Jadi mari jemaat Tuhan, kesempatan yang indah ini kita mau datang berdiam di kaki Tuhan, memberikan pujian penyembahan kita. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, Roh Allah. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, Roh Allah. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, Roh Allah. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran Kuat, membebaskan hidup yang terbelenggu.
Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan jadikan, haleluya. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya, 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 huyalama sangkalama. Haleluya, haleluya. Ya rataku ya lama ya sangka lama. Haleluya. Kami panggil nama-Mu Yesus. Bapa, kami merindukan Engkau Bapa. Huramaya takaya lamaya sangka lama. Haleluya, haleluya, sembah, kami tinggi. Kaulah segala-galanya dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya, haleluya, kami buka hati kami, kami buka hati kami. Semuanya dari-Mu ya Tuhan. Tidak ada yang dapat kami banggakan selain pribadi-Mu, Roh Kudus. Berkarya dalam hidup kami, Tuhan. Dalam mataku ya lama sangka lama. Haleluya, haleluya.
Kudus, penuhkan kami Tuhan, penuhkan kami, penuhkan gereja-Mu Tuhan, perlengkapi gereja-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulih, mengalirlah, haleluya, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, haleluya, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Amin Tuhan, amin. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulih, mengalir, ini doa kami Tuhan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, amin, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di mengalir, mengalir,
makan kuyala lama 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 kuyala masan kala lama lama. Terus Roh Kudus mengalir jamah hati kami, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Lagi jemaat Tuhan dengan iman katakan mengalir, mengalirlah. Roh Kudus adalah pribadi. Ya lama 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 ya lama 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 ya lama 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 pulihkanku mengalir, haleluya, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Haleluya. Dengan lembut katakan mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Haleluya, 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 haleluya.
hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesus ku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Hanya ku bisa lari. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesus ku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, nyanyikan pujian ini sebagai doa kita di dalam segala hal, dalam situasi apapun, menghadapi keadaan apapun, bahkan dalam rumah tangga, pekerjaan, dalam pelayanan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita, maka mintalah selalu kekuatan dari Tuhan untuk dapat mengerjakannya. Karena satu hal yang kita ingat, bahwa semua itu dari Tuhan dan kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Saya serahkan pekerjaan selanjutnya kepada Ibu Gembala. Nyanyikan pujian ini. Hanya ku bisa lari. Hanya ku bisa lari kepada Yesus.
Tuhan, hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Dia beri damai amin. Setiap pikulan amin pasti kan hilang. Hanya Yesus selamanya. Maka dari akhir ibadah kami pada malam hari ini Tuhan, lewat mulut kami dengan segenap jiwa kami mau katakan hanya kami bisa lari kepadamu Tuhan. Hanya kami bisa lari kepadamu Tuhan. Karena di dalam Engkau ada sukacita, damai sejahtera, ada ketenangan. Maka malam hari ini Tuhan kami berdoa, Tuhan terus bentuk hati kami. Tuhan terus bentuk hidup kami, cara berpikir kami Tuhan. Hari ini kami sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Bahwa segala hal yang ada di dalam hidup kami itu adalah karunia Allah. Oh, tidak ada satupun ya Tuhan dalam kekuatan dan gagah kami. Kami perlu Roh Kudus di dalam kami Tuhan. Kami perlu Roh Kudus di dalam kami Bapa. Kami bawa hidup kami bawa hati kami. Biarlah Engkau mendapati kami dalam keadaan yang setia Tuhan. Maka malam hari ini Tuhan jamah kami. Tidak ada yang terlewat malam ini Tuhan, jamah kami. Seberapa kami yang ada, kami yang tetap setia duduk di kaki Tuhan. Tuhan berkati kami. Oh Tuhan, berikan kami damai sejahtera Allah. Tuhan bekerja dalam kami. Bahkan sampai dalam akhir ibadah doa semalaman Tuhan. Ibadah doa 10 malam. Kami mau setia ambil bagian berdoa, menikmati curahan kuasa-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Roh Kudus, Engkau yang kami perlukan. Roh Kudus, Engkau yang kami perlukan, jamah jemaat-Mu Tuhan. Firman-Mu hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah sepanjang hari ini. Berkati ibadah hari ini, sore ini. Pembawa pujian, pemain musik, multimedia, kolektan, hamba Tuhan yang Kau percayakan membawa firman-Mu Tuhan, semua ada dalam pengurapan Allah. Jemaat Tuhan, Tuhan berkati. Kalau malam hari ini Tuhan, ada dari kami yang masih mengalami ketakutan Tuhan, Engkau akan memberikan keberanian. Kalau ada dari kami yang mengalami luka hati, Tuhan pulihkan. Kalau ada dari kami yang sulit mengampuni, Tuhan bentuk kami. Hidup kami milik Engkau, hati kami milik Engkau Tuhan. Kami mau serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Jemaat-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Kalau mereka mengalami kesulitan membagi waktu ketika mereka harus beribadah Tuhan, Engkau ketuk hati mereka. Kalau mereka tahu ada jam ibadah tapi mereka masih memberatkan untuk langkah mereka datang, Tuhan, ingatkan mereka. Kerinduan kami bersama-sama kami dapat menikmati hadirat Allah. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pemberian jemaat Tuhan. Apa yang mereka berikan, kami percaya bukan karena mereka berkelebihan, karena mereka setia menuruti setiap firman-Mu Tuhan. Mereka memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Tuhan berkati jemaat Tuhan yang selalu setia memberkati kami lewat berkat jasmani. Sebelum kami menikmatinya Tuhan, berkat-Mu ada atas mereka.
Bahkan ketika kami makan, menikmati makanan ini Tuhan, kami boleh menikmatinya dengan rasa syukur, menjadi satu kekuatan buat tubuh kami, dan kami gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi hamba-Mu berdoa, kalau hari ini ada jemaat-Mu yang lemah, yang sakit, dijamah, disembuhkan di dalam nama Yesus. Oleh bilur Yesus, Kau sudah menyembuhkannya. Perjalanan kami pulang, berjalan kaki jauh dekat, Tuhan tibakan kami dengan selamat. Sepanjang malam kami istirahat, berikan istirahat yang tenang. Besok pagi ketika kami harus bekerja untuk memulai penghidupan kami, Tuhan Engkau memimpin. Berkati pekerjaan yang kami kerjakan, berkati tangan kami, berkati semua Tuhan. Kami percaya ada pembedaan antara orang yang berharap kepada Engkau dengan orang yang tidak berharap kepada Engkau. Ada jaminan bagi mereka yang mendahulukan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Ibadah besok, ibadah Sabtu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, silakan duduk.